Baik, Pengkhotbah pasal yang kedua, kita akan membaca ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal 2, 4 sampai 11 kita akan baca berganti-gantian. Saya baca ayat yang keempat, saudara-saudara baca ayat yang kelima, terus hingga selesai ayat 11 dari Pengkhotbah pasal 4. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun anggur. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi, dari situ tanaman pohon muda. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Aku tidak memerintangi mataku dan apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah jerih payahku. Saudara, pada waktu kita membaca bagian ini, kita sekarang tiba pada satu titik di mana sang pengkhotbah melihat realita hidup yang tidak sederhana. Kita berpikir seringkali kita sudah memahami kehidupan. Itu karena kita tidak pernah duduk berpikir tentang hidup itu sendiri. Sebetulnya sejatinya kita terjebak pada rutinitas kehidupan hari-hari kita. Asal makan, jalan-jalan cukup, maka kita sudah bahagia. Kita terjebak pada rutinitas keagamaan kita. Apakah Tuhan disenangkan atau sebetulnya kita yang disenangkan? Berusaha di dalam sebuah perenungan kita. Nah, jadi saudara, hidup dan perenungan menjadi sesuatu yang luar biasa, dan pengkhotbah di sini mengajak kita merenung kepada diri kita sendiri, abai dulu pada sekitar kita. Sebetulnya siapa kita dan apa yang sudah kita kerjakan dalam hidup ini. Dengar kalimat saya, abaikan kiri dan kananmu, perhadapkan dirimu dengan Tuhanmu. Ini menjadi sangat penting sekali. Tetapi memang menjadi sangat sulit merenungkan kasih Tuhan kalau kita tidak mengerti tentang Dia dan kebenaran firman-Nya. Kalau kita hanya mengerti kulitnya, pasti kita akan mengukur diri. Sudah memenuhi tuntutan kulit, maka saya sudah baik dong. Padahal sebetulnya saya belum masuk ke dalam. Nah, oleh karena itulah memahami bagian ini menjadi sangat penting. Seperti suami istri. Istri yang merasa ia sudah hormat, respek, memberikan perhatian kepada suaminya. Tapi suaminya merasa tidak. Sebaliknya si suami merasa bertanggung jawab penuh pada istrinya. Tapi istrinya justru menderita. Pernahkah kita jujur bertanya dalam hidup pasangan kita? Jawabannya jelas tidak. Sampai mati itu terbawa. Bayangkan kalau itu urusan suami istri. Urusan dalam dunia istilahnya. Urusan dengan Tuhan. Itu sebab tidak heran kalau Alkitab mengatakan, tidak semua orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Maka personal relationship with God itu menjadi gugatan yang sangat serius. Nah, kepada si pengkhotbah menarik. Maka dia mengatakan, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan rumah, menanam bagiku kebun-kebun anggur. Maka digambarkan di dalam perspektif tanggung jawab. Si pengkhotbah ini seorang yang luar biasa, lalu dia membangun satu kehidupan sebagai tanggung jawab sosialnya. Ini yang selalu kali kita sebut mandat kultural. Ya, bagaimana kemudian dia mengejawantahkan keunggulan kehebatannya dan dia membangun bagi dia masa depannya, yaitu ladang, kebun anggur dan seterusnya. Ia tahu bagaimana menggaransi hidup ke masa depan. Maka dia mempunyai pertanian, tetapi dia juga mempunyai peternakan. Orangnya smart, kenapa? Coba lihat bahwa dia membuka perkebunan.
Dia perlu air, maka dia membuat waduk-waduk penampung air untuk mengairi kebunnya. Sehingga kebunnya tidak pernah kekurangan air pada musim apapun. Dan kita tahu, di Timur Tengah sana ada 4 musim. Dan kita tahu, lokasi penulisan ada Israel, itu bukan tanah subur. Maka sudah menggambarkan kejeniusan sang penulis pengkhotbah, betapa hebatnya dia. Memikirkan tentang sebuah bisnis, menjaga semuanya begitu rupa. Dalam hal ini, ia sukses. Dan dia bertanggung jawab sebagai seorang anak manusia yang tidak menghina dirinya dengan mencari hal yang tidak halal baginya. Ia tidak menipu orang, ia mengusahakan bagaimana untuk mengumpul kekayaan. Ini kan hebat sekali, saudaraku. Nah, oleh karena itu apa yang dilakukannya menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Dia mengusahakan kebun, ia mengusahakan pertanian tadi. Ia membeli budak laki-laki, ia membeli budak perempuan, dan banyak sapi kambing. Pertanian, peternakan. Siapa yang mengerjakan? Pekerja. Siapa pekerja? Budak. Lalu budak itu digambarkan lahir di dalam rumahku. Ini adalah keuntungan double. Membeli budak mahal, tetapi ketika budak dibeli, lalu lahir di dalam rumah, automatically menjadi milik tuannya. Maka costingnya rendah. Artinya dia bisa mengelola sedemikian rupa tenaga pekerja itu menjadi murah. Tetapi bukan saja murah, kalau sampai punya anak berarti dia pintar memilih para budaknya dan memaintain mereka sehingga mereka betah di sana. Ini orang jenius ya. Ini orang hebat, orang luar biasa. Orang yang sangat bertanggung jawab. Tidak ada keringat yang jatuh dari dia yang tidak ada nilainya. Kita seringkali kerja keringat capek rasanya tapi nothing hasilnya. Lalu kita mulai marah, kita kecewa. Padahal sebetulnya cara kerja kita yang salah. Maka saya suka dalam pengertian Western. Kerja itu mulai sampai selesai. Bukan jam 8 sampai jam 4 atau 8 sampai 5. Kita orang Indonesia mentalnya 8 sampai 4. Selesai nggak selesai pokoknya sudah jam 4 lari pulang. Lebih dari itu merasa beban. Tapi tidak pernah merasa malu mengapa waktu yang diberikan. Kerjaanku tidak selesai. Itu sebab Western, ada nggak ada bosnya. Semua kerja, punya tanggung jawab personal. Ya. Ini yang menjadi bagian penting untuk kita pikirkan, saudara. Bagaimana kita memperhatikan, bagaimana kita merenungkan. Sehingga kalau budaya itu hidup di dalam hidup kita. Kita melihat dan memandang si pengkhotbah. Lalu dengan segera kita mengerti apa yang sudah dilakukannya. Pertanian, perkebunan, itulah titik bisnis paling besar di zaman lampau. Tidak ada lagi karena industri belum dikenal. Lalu pekerja untuk mempekerjakannya, dia punya budak bahkan beranak di dalam rumahnya. Keberuntungan yang besar, ia mempunyai semuanya. Ia mau apa lagi? Ini orang hebat setengah mati. Maka titik hidup, peternakan, pertanian yang dibutuhkan oleh semua orang di sekitarnya, dia yang pegang. Maka bisnisnya itu menjadi bisnis besar karena lebih besar dari siapapun. Maka dalam kebesarannya dia mampu monopoli. Dan dalam jaringan bisnisnya ia saling mengisi tapi luar biasa. Agak berbeda dengan sekarang ya, semua orang punya bisnis semua. Ya. Orang makin maju tahu spesifikasi. Seharusnya memang begitu. Maka di waktu lampau kita mengenal petani, kita mengenal peternak, kita mengenal nelayan. Kita nggak kenal itu nelayan, petani apa sekaligus. Ya. Pada waktu Singapura melarang para bankir memasuki tahun 2000. Bankir-bankir tidak boleh juga main properti. Wah, maka semua properti dijual. Orang Indonesia banyak beli. Ya, mereka beli. Lalu ada beberapa di sana, Crown, Mandarin, kalau kita di Orchard itu udah punya orang Indonesia. Ya, Sim Lim Tower dan beberapa building, lalu apartemen punya orang Indonesia. Ya, yuk masuk ke Sentosa perumahan, banyak building besar, hotel punya orang Indonesia. Dulu bank-bank di Singapura banyak bermain properti, lalu dilepas semua. Jadi mereka spesifik, harus bankir. Tapi bank-banknya datang ke Indonesia, menguasai semua bank-bank kita. Mereka yang besar, mereka yang luar biasa. Jaringannya masuk terus. Sehingga mereka dipaksa dalam tanda petik oleh pemerintahnya, expand keluar. Bukan besar di dalam. Keluar.
Maka pemerintah Singapura saya bilang adalah orang yang berpikir futuristik, melihat jauh ke depan. Dunia barat yang sudah lebih maju sudah melarang adanya bisnis-bisnis yang beraneka ragam. Negara berkembang yang masih dimungkinkan. Lalu kita mulai mengerjakan. Ya, tetapi saudara-saudara, saya selalu berpikir dan menarik dengan si pengkhotbah. Hebat sekali orang ini di waktu lampau, ia hanya memilih titik yang memang koordinatnya pas. Pekerja dengan untuk pertanian, untuk peternakan. Ini masih deket-deket, masih satu rumpun bisnis ini. Dan dia kuasai betul. Pekerja, dia sangat produktif. Bukan saja bagaimana mencari pekerja, tapi pekerja yang melahirkan pekerja di dalam rumahnya. Wah, itu luar biasa. Maka si pengkhotbah telah mengumpulkan baginya hal-hal yang luar biasa. Ia sudah menggarap satu pekerjaan. Maka pekerjaan memberikannya kepadanya hasil. Hasil apa yang didapatkannya? Maka dikatakannya, aku mengumpulkan perak, emas, harta benda raja-raja. Maka artinya harta benda raja-raja, harta yang mahal-mahal. Kenapa bisa dia beli? Karena pertanian, peternakannya berhasil luar biasa. Cost operationnya rendah, profitnya tinggi, luar biasa banget. Sehingga dia membeli emas. Sehingga dia membeli perak untuk investasi lagi. Maka orang begini sudah punya proyek yang bagus, punya investasi yang bagus. Waduh, terjaminlah hidupnya. Maka dalam tataran ukuran manusia ini sukses luar biasa. Dia sudah bisa meng-create kehidupannya dan menggapai titik-titik tinggi yang dirindukan semua anak manusia. Yang membuktikan dirinya seorang yang berhikmat, seorang yang cerdas, seorang yang futuristik yang melihat segala sesuatu dan tahu bagaimana mengamankan dirinya. Bukan hanya saat ini, tapi nanti. Di situasi apapun, ia sudah bisa eksis, saudara. Siapa yang tidak ingin seperti si pengkhotbah? Semua kita menginginkannya. Semua kita mau ke sana. Semua kita mau menggarap itu. Sehingga dengan demikian, didapatkannya lah kepuasan manusia tertinggi. Aku menjadi besar dan tenar. Aku menjadi besar dan tenar. Ya. Saudara, ketika usaha Jack Ma naik, orang lalu tahu Jack Ma yang gak pernah ketemu pun kita dengar ceritanya. Ya. Kemudian ketika Amazon menjadi nomor 1 di dunia sebagai orang kaya melewati Bill Gates maupun Warren Buffett. Steve, kita tahu semua orang melihat kepadanya. Wah, hebat. Maka kita dengan senang membaca Forbes untuk melihat siapa ini. Atau Fortune, siapa nomor 1, nomor 2, nomor 3 dunia, Indonesia dan seterusnya. Rasanya luar biasa. Wih, hebat sekali. Ya. Seorang teman saya cerita, dia ketemu satu konglo di Hong Kong. Ternyata dia suka makan durian, dia pernah ke Medan lalu dia makan durian. Gila, lagi ketemu kita makan durian. Di situ enggak ada, mau di mana lo cari durian? Dia punya private jet, suruh pagi berangkat, siang-siang beli durian, bawa balik isinya durian. Itu durian sampai sana harganya berapa satu ya? Saya enggak ngerti lagi. Private jet satu kali terbang, pilot itu puluhan juta. Lalu you mendarat parkirnya jutaan lagi. Tidak ada yang free. Turun, naik, bayar. Jalan, bayar. Belum bicara aftur dan penyusutan dan semua. Isinya apa? Durian. Sampai sana. Yang saya mau ceritakan apa? Orang sudah seperti ini, apapun bisa. Apa yang dia nggak bisa? Ya. Maka semua dikendalikan. Maka semua diatur sedemikian rupa. Kadang-kadang saya suka ketawa juga kalau makan kita di Medan, makan durian. Enak lu duriannya. Iya, yang belanja sih. Udah dikenal di sana. Tinggal telepon sediain segini-segini. Memang harganya agak sedikit lebih mahal, tapi pasti enak punya. Enaknya luar biasa. Begitu kita yang beli, enak, tapi nggak luar biasa. Rada biasa. Why? Karena yang beli. Siapa yang tidak mau? Besar dan tenar. Apapun kau mau, kau bisa dapatkan. Itu idaman semua anak-anak di sekolah. Ketika mereka mau belajar, mau jadi sarjana, mau jadi top, mau jadi ini. Itu idaman orang tua mereka. Bukan hanya anak-anaknya. Hanya saja ada yang kesampaian, ada yang gak kesampaian. Itu aja bedanya. Tapi semua mau mengejar ke sana. Tanggung jawab sosial yang tidak salah. Puncak keberhasilan tertinggi
adalah bagaimana engkau bisa mempunyai banyak materi, menjadi besar dan tenar. Di situ kepuasan memuncak luar biasa. Sampai matimu pun engkau bisa menggerakkan orang untuk pergi mengikuti. Nah, kalau you punya perusahaan, ya, saya punya teman kalau merit, kadang-kadang saya pikir gila ya. Lalu dia bilang, gimana sih merit lu di Mulia 2 kali, 2 hari maksudnya gitu ya. Pak, ini kalau semua pegawai datang mana cukup? Ini saya ngambil manajer level supervisor loh yang bawa-bawa enggak loh. Jadi ini aja 1 kali pesta sendiri, tamu sendiri. Hilang repot amat. Ya, kemarin saya dengar satu grup lagi, sampai 7 hari. Ya. Pesta luar biasa. Orang mau ngantri salam aja bisa 2-3 jam. Itu ketika satu teman juga bikin pesta di Hilton, JCC itu ya. Buset, mau salam nih. Kalau mau dia masih pemberkatan, udah duduk aja situ dulu. Tapi untuk berdiri pertama nunggu sampai salam, itu pun 1 jam. Tambah panjang, ya 3 jam. Baru kita bilang ya, wih kita pengen juga dong. Anak kita ntar merit ngantri orang 3 jam. Kan keren kedengarannya ya. Ngantri 3 jam loh. Ya kalau Pak Big Man mah 3 menit lah. Kalau Pak Big Man ngawinin anak gak sampai jam-jaman ngantrinya. Ya iyalah orang berapa cuman undangannya. Ini ngantrinya panjang. 3 jam baru salaman Pak. Ya. Maka mereka ngantri. Mereka pesta besar. Saya sama istri suka komen, gila loh yang dia taruh pohon hidup loh. Udah pohon hidup, import lagi. Mending kalau importnya dari beras tagi ya. Atau dari Bandung. Lah ilah dari luar. Ada yang dari sana. Saya bilang gila, 1 malam. Besar tenar. Kepuasanmu adalah membuat orang kagum. Wah. Minum wine orang standar, ini parah high class. Buset, berapa itu 1 botol segian? Berapa banyak orang yang datang? Masa semua minum anggur segitu? Yes. Selesai pesta berapa? 20-30 M. One night. Orang panggil pemusiknya dari luar negeri. Saya kok cerita anak-anak kita mau ke sana ada gini-gini musik. Papa ikut Pak gitu. Ya. Kemarin ada satu acara teman kita ulang tahun. Aduh. Itu saya mulai berasa makin tua memang ya. Mula-mula acara itu kan lagu-lagu rohani ya, kita duduk makan dengar. Begitu selesai, kemudian muncullah show ya, ada Glenn Fredly, ada musik ini, ada apa. Udah segala macam lah itu. Mau musik dardur-dardur, habis itu mau fashion show. Begitu musik dardur-dardur, saya rada mabok juga. Wah kita udah tua nih. Kalau dulu kita tongkrongin tuh. Dah kita udah keluar aja. Papa nyambung lagi Pak. Sampai istri saya bilang gila lo kalau lihat tuh seksi-seksi semua. Tuh. Ya dia rayu saya untuk melihat. Ya saya bilang dengan senang hati. Saya ngelongok sampai wih fashion show. Dari meja ke meja ke meja ke meja. Buset. Ada 30-an orang kali. Saudara. Iya tenar. Iya besar. Dan orang membicarakannya. Kita cuma ngelihat. Nonton saja pun kita udah bangga. Ada di situ aja rasanya seneng. Bayangkan mereka itu. Apalagi waktu kita lagi duduk, Toto datang. Pak Pendeta, Pak Big Man, apa kabar, bla 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 bla. Ini bos. Oh, kalau bos datangin pendeta kan pendetanya seneng setengah mati ya. Wih, gue didatangin bos. Biasanya kita yang mesti datangin bos salam-salamin. God. Baru saya mulai dengan jujur berpikir. Pengen gak saya di sana? Pengen. Bapak kan pendeta. Udahlah aku jujur saja. Masa iya aku enggak pengen? Bohong kalau aku bilang enggak pengen. Salomo memilikinya. Si pengkhotbah punya semuanya. Semua orang ingin seperti dia. Ia berhasil menjadi luar biasa, memiliki harta para raja. Apalagi yang diinginkannya. Tidakkah banyak orang berkeluh kesah dalam hidup ini karena sedikit uangnya? Tidakkah orang berkeluh kesah dalam hidup ini karena rendah? Ya, job dan posisi yang dimilikinya. Orang berharap satu waktu ada perubahan dan bisa naik.
Tidakkah banyak orang demi isi perut dan kekayaan merampok sini sana? Tidakkah orang memilih untuk menjadi bandar dan pengedar narkoba supaya bisa mendapat uang yang diinginkannya? Semua kita melakoninya. Supaya sedikit suci, supaya sedikit indah. Lalu kita bilang, demi keluarga. Aku mau menyenangkan orang tua. Kan makin keren kan? Wih, makin harum cita-citanya. Rasanya kan luar biasa kalau kita bisa bikin seperti itu. Itu kan rasanya indah sekali. Ya. Saya ingat betul waktu mama saya mau ke Jakarta. Ya. Orang satu kampung kita kalau pergi ke Jakarta zaman dulu udah pasti naik Tampomas lah ya. Dari Medan kemari naik Tampomas. Mama saya bilang, Ma, jangan naik kapal. Yuk naik pesawat. Tapi saya pikir-pikir ya, mama saya datang. Terus bilang, dia naik itu. Udah aku beli tiketku, aku naik kapal. Kenapa? Kan dia dikasih tiket pesawat, kita ngomong sama dia. Enggak lah, aku enak naik kapal. Tapi waktu saya lihat duit ini, beli sana, kasih cucunya juga. Saya haru Jadi dia begini, saya beli dia tiket. Dia pindah tiket yang murah, lebihnya buat cucunya, bukan buat dia. Saya pikir-pikir, saya pura-pura nggak tahu aja dah. Iba rasanya ya. Padahal kan namanya anak kita kan cukup juga kita kasih istilahnya. Tapi dia nggak penting yang dari dia. Saya pikir-pikir ya. Untuk anak-anak nanti untuk taruh ini, kasih itu. Seorang ibu yang luar biasa, saya pikir saya bisa menyenangkan hatinya. Dengan biasa naik kapal, sekarang yuk naik pesawat. Saya pikir saya bisa menyenangkan hatinya. Membelikan dia apa yang dia mau, cincin mas. Saya pikir saya menyenangkan hatinya. Waktu saya bawa dia pergi makan. Dulu lagi tren-trennya sukiyaki. Ya. Kita pergi makan sukiyaki. Ayo mama makan. Yuk tahu apa? Dia cerita sama tante saya. Diajak orang itu aku makan, si Bigman. Masa diajaknya kami makan bayarnya mahal. Padahal kami masak sendirinya katanya. Anaknya saya enggak nyampe saudara. Kayak kita makan sabu-sabu kan gitu. Sabu-sabu steamboat ya sukiyaki ya sudah kan dicemplungin sendiri. Masa sendirinya kami gitu. Saya pikir-pikir ya. Aduh Tuhan. Aku pikir aku membahagiakan mamaku loh. Ternyata dia lebih bahagia kalau aku bawa ke Lapo. Akhirnya. Ke sop pinggir jalan dia lebih senang. Kita kasih makan mahal, kita pikir dia happy. Baru saya mulai belajar pada waktu itu. Memahami arti bahagia itu apa. Banggaku belum tentu bahagia mamaku. Berat ya. Lalu bagaimana aku bisa ngerti itu? Bukankah aku sudah berhasil dan dia bangga? Jarak jauh memang dia luar biasa kalau cerita di kampung, waduh. Anakku sudah ini, sudah itu, udah satu kampung udah tahu kita pulang kampung aja orang udah hafal. Saya belum married, saya udah punya mobil. Ya. Belum married, pulang kampung saya sudah ada mobil. Wah anakku itu udah begini. Kaget-kaget kita satu orang kampung tahu cerita kita di Jakarta. Pas saya pikir kapan ini? Mama jangan gini-gini. Tapi kemudian saya baru lagi. Buat saya itu enggak enak, malu rasanya gitu kan. Semua orang nanyain. Tapi buat mamaku itu bangga. Bingung kan? Bangganya dia bukan banggaku. Banggaku bukan bangganya dia. Bagaimana mengerti? Supaya banggaku bangga dia, banggaku. Gak gampang. Itu baru aku dan mamaku. Bagaimana aku dan Tuhanku? Waduh. Belibet lagi urusannya. Terlalu jauh saudara. Maka kisahku dan mamaku selalu kupikir dan kurenung. Beda ya. Maka saya berpikir, apa yang dikatakan si pengkhotbah menarik. Ketika dia berkata, aku dengan demikian menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Bayangkan, ladangnya besar, lebih besar dari segala zaman orang punya ladang. Kebun anggurnya besar, lebih besar dari semua orang yang punya kebun anggur. Dia membangun taman yang indah di tempat tinggalnya, lebih indah dari yang lain. Dia lebih besar perak dan emasnya, lebih dari semua orang dalam sepanjang sejarah. Dia bukan orang kaya pada saat itu, tapi orang kaya sepanjang sejarah. Tidak ada lagi yang lebih kaya sekaya dia.
sebelum dan sesudahnya. Tidak ada yang lebih pintar daripada dia sebelum dan sesudahnya. Tapi waktu dia duduk diam, dia bilang, ayat 11 tadi ya, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, segala usaha yang kulakukan, untuk itu dengan jerih payahku, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan. Waduh, bagaimana bisa ini? Sudah kerja begitu luar biasa, mencapai puncak jaya lalu bilang sia-sia. Why? Kenapa tidak sadar ketika mengerjakannya? Kenapa sadar ketika sudah mengumpulkannya? Sehingga keringat sudah tertumpah. Seakan-akan air tiada guna. Saya berpikir selalu memang tidak mudah memahami hidup. Karena itu saya selalu berusaha menikmati tiap situasi dalam hidup. Saya ingat mama saya dan saya pikir-pikir, saya renung-renung. Ya. Saya tipe orang yang memperhatikan banyak aspek. Banggaku bukan bangga mamaku. Tapi rasa ada enak malu jadi bangga mamaku. Cerita satu kampung. Maksud membahagiakan dia, ku bawa dia makan. Yang menurutku berkelas. Tapi bagi dia bukan. Aku suruh dia supaya naik pesawat. Pengalaman baru buat dia. Tapi bagi dia, tidak penting itu. Uang lebih bisa menyenangkan cucunya. Saya tidak habis pikir. Tapi harinya makin tua, makin pikir gini. Baru saya makin ngerti mama saya. Yes. Apa kebanggaan orang tua? Nama. Apa kebanggaan orang tua? Ketika dia bisa membuat sesuatu dalam hidupnya. Saya tidak sukses memahami mama saya. Walaupun saya belajar terus dan coba menyenangkan dia. Tapi gak maksimal. Hari ini waktu saya sadar saya udah gak bisa lagi. Dia udah gak ada. Maka saya akan berkata, oh God, kupikir aku sudah mengerti. Kupikir aku sudah melakukan. Kupikir aku sudah menyenangkannya. Hari ini aku duduk diam dan berpikir. Ku teliti semuanya. Ternyata bahagia ukuranku belum tentu bahagia ukuran pasanganku. Bahagia ukuranku belum tentu bahagia papa mamaku. Karena itu apa yang dikatakan Salomo di dalam tulisan ini. Ya. Walaupun banyak orang menganggap itu bukan Salomo. Tapi menceritakan tentang Salomo. Tapi teknis itu kita pinggirkan saja dulu. Tapi bagaimana kisah orang yang paling besar di dalam sepanjang sejarah. Dia mengatakan bahwa segala sesuatu ternyata sia-sia. Usaha menjaring angin. Apa? Waktu dia berkhidmat dengan hikmat yang luar biasa tentang hidup ini. Ia kehilangan konteks hikmat tentang Allah. Paulus menemukan itu ketika dia berkata. Orang Yunani minta hikmat. Orang Yahudi minta tanda. Tetapi hikmat Allah yang paling rendah. Manusia pun tidak bisa menggapainya. Hikmat manusia yang paling tinggi. Itu di bawah hikmat Allah yang paling rendah. Itu ukuran yang dibikinnya. Padahal mana mungkin ada hikmat Allah yang rendah. Tapi dia mau turunkan dulu hikmat Allah serendah, paling rendah. Tetap lebih tinggi dari manusia. Who are you? Orang Yahudi akan tercengang. Orang Yunani menjadi bodoh. Tapi aku, kata Paulus, percaya kepada salib Kristus. Sekalipun dengan percaya aku jadi bodoh. Karena meninggalkan sesuatu yang keuntungan bagi dia di waktu lampau. Posisi majelis agama mau-maunya jadi rasul digebuk di penjara. Kan bodoh. Yes, aku bodoh. Tapi itulah kebahagiaan puncak dalam kehidupan. Bagiku hidup Kristus. Mati keuntungan. Jadi waktu dia melompat kepada satu titik. Itu luar biasa. Tapi memang Paulus hidup di perjanjian baru. Pengkhotbah hidup di perjanjian lama. Sehingga segala ukuran yang pada waktu itu berkat Allah itu bersifat materi. Ternyata dia sebut sia-sia juga. Kalau begitu apa yang harus kita cari?
Apakah kita harus menambah terus panjang langkah kita, menumpahkan keringat kita, tetapi tidak menemukan apa yang semestinya? Apakah kita harus kehilangan? Lalu ketika maut sudah datang dekat dan menjemput kita, ternyata kita juga belum berbuat apa-apa bagi dia. Karena itulah dibilangnya ini usaha menjaring angin. Ketika dia meneliti Allah. Siapa yang punya dunia ini? Dia. Kau hanya bisa mengumpulkan sedikit dari punya dia. Kenapa kau bangga? Padahal dia yang punya segalanya. Kau paling besar, paling banyak dari yang lain. Tapi yang kau kumpulkan itu bagian kecil dari punya dia. Mengapa bukan dia yang kau pandang dalam hidupmu? Mengapa bukan kepada dia kau berharap di dalam hari-harimu? Maka inilah seharusnya kehidupan. Ketika si pengkhotbah menemukan ini menjadi penemuan kita. Sehingga akhirnya dia sadar kebesaran diriku tiada artinya. Kehebatanku tidak ada gunanya. Betapa bodohnya aku menghabiskan waktu terlalu banyak. Mencari dan mencari dan mencari apa yang aku mau. Sehingga aku kaya raya besar luar biasa. Dan harta bendaku yang banyak membuat wanita datang. Dan tak pernah menolak keinginanku. Menjadi gundikku. Bukankah itu yang diinginkan semua manusia? Banyak gundinya. Banyak hormatnya. Dia punya 1000. Plus istri. Gila. Mungkin saja itu pernikahan politis. Tapi yang saya ingin katakan, siapa yang ingin menolak Salomo? Nobody. Semua dengan senang hati akan menerimanya. Siapa yang tidak ingin seperti Salomo? Hanya pembohong yang mengatakan tidak. Karena itulah hidup kita di perjanjian baru. Hidup menjadi benturan keras. Si pengkhotbah mengajar kita. Jangan hanya berpikir dengan caramu berpikir. Kalau saya bilang diri saya baik, kira-kira orang lain bilang saya baik apa enggak? Mana ada 10 orang langsung bilang saya baik. Tapi mungkin 2 bilang saya tidak baik, 8 bilang saya baik. Saya tahu majoritinya. Saya tahu ukurannya. Tapi kalau yang 8 bilang saya baik, itu murni apa palsu? Saya juga harus belajar menghitungnya. Maka istilah orang Medan bilang banyak uang, abang sayang ya. Tak ada uang, abangku tendang. Jadi dia sayang abang? Bukan, aku sayang uang abang. Kalau abang mendak, aku sayang lah itu. Muka abang jelek begitu kok. Kau deketku terus, banyak uang abang. Sekarang udah habis, aku tendang. Aku cari lagi yang banyak uang. Pikir-pikir ya, si pria, si abang kita ini tertipu dia. Dipikirnya, dia dicintai sama kakak itu. Padahal kakak itu cinta uangnya ya. Jangan pernah membeli cinta kata Kidung Agung ya. Karena engkau akan dihina. Saya suka membaca Alkitab itu merenungkan dari sudut. Lalu saya makin mendapat perspektif. Hidupku ini kayak apa ya. Ya. Nah oleh karena itu saudara-saudara. Marilah kita belajar dari si pengkhotbah ini. Untuk berhati-hati. Supaya kita tidak menjaring angin. Keuntungan tidak ada di bawah matahari. Karena toh akhirnya kerja berkeringat menyesali hasilnya. Punya banyak tak bisa membawanya di kematiannya. Pada akhirnya 2 kali 1 juga tempat kita. Mau dibikin 1 hektar pun tak bisa kita rasakan. Saya pernah share, saya pergi kuburan bawa orang tuanya teman. Selesai itu bapaknya si Anus, itu emaknya si Anus itu. Wih, gede amat kuburnya. Mereka ambil 4.000 meter Pak. Nanti papa mamanya anak-anaknya situ. Saya pulang 4.000 meter. Yang mati mau apa sih? Ternyata sudah meteran itu bukan soal 4.000 lagi. Satu tempat ada lagi, ini lebih mahal Pak. Kenapa? View-nya lebih bagus, lebih tinggi dan ngadapnya aliran sungai. Terus kenapa? Oh kalau ini mahal sekali Pak. Loh saya makin bingung lagi. Kupikir aja kaping rumah kita yang mahal ya. Orang mati pun mahal. Nah, inilah budaya yang dibangun. Jadi mau lewat itu kuburan bapak gua. Ibu keren kan. Lu lihat tuh depannya sungai. Memang kita kalau duduk di kuburan itu ngeliat ke bawah indah memang view-nya. Kelihatan sungai, kelihatan gunung. Oh, itu paduannya indah banget. Katanya dewa ada di sana. Jadi selalu bertatap muka. Sore-sore dia ngopi, dewa ngopi. Kita lihat.
Tapi saya berpikir manusia sampai membuat kisah ketenaran kebesaran bahkan di kuburan sana. Ketika isinya di dalam tak jelas menghadap Tuhan. Dipeluk atau diusir Tuhan. Tapi yang di luar bercerita hebat. Di Batu Nisan kita bilang luar biasa. Posisi kuburannya indah. Kalau Anda pergi ke Jonggol itu ada satu view tempat. Kan ada sedikit bukit gunung kelihatan gitu ya. Terus di bawah itu ada sungai. Tempat yang bisa ngeliat dua-dua itu paling mahal. Saya pikir-pikir gila. Ya. Tapi orang berpikir gitu. Saudara-saudara, pengkhotbah mengingatkan kita. Please, restrukturisasi kembali pikiran dan cita-cita. Jangan cengeng kalau kau punya masalah. Karena masalah adalah dinamika dalam hidupmu. Jangan tenggelam dan engkau kehilangan arah karena tekanan kehidupan. Engkau menjadi marah. Tekanan kehidupan membuat engkau tidak beres dalam berelasi. Demi Tuhan yang hidup. Biarkan itu menjadi bagian keringatmu. Seperti orang berkeringat akan mendapatkan upahnya. Begitulah persoalan yang menimpamu. Sebaliknya, ketika engkau berhasil, jangan lupa menginjak bumi. Hari ini adalah hari ini. Hari ini bukan hari esok. Kalau kita pulang kampung, saya pulang kampung. Yang dulu itu, waduh ini, zaman saya itu, ini orang paling hebat luar biasa. Tahu anak-anaknya berarakan gitu ya. Ya, kita lihatin rumah yang besar itu tetap itu, tapi anaknya tidur, tinggal di situ terus nggak keurus. Kita pikir-pikir ya, dulu kita pengen banget. Seperti keluarga dia. Tapi kalau udah gede gini, wah aku nggak pengen banget anak orang itu. Sebetulnya di mana bijakku? Ternyata aku salah membaca. Kalaupun aku benar posisi, bukan karena pilihanku. Justru karena tidak berdaya. Konyol ya. Maklum mama mbak kita miskin ya, kita kerja usaha sungguh-sungguh. Berhasil. Bapak mak dia kaya, enak-enak dia. Fail. Jadi bukan pilihanku yang hebat. Keadaan yang membuatku terpaksa. Sehingga aku sampai pada titik perenungan. Baru aku tahu. Apalah yang hebat yang kukerjakan dalam hidup ini. Pilihanku pun berdasarkan situasi. Haruskah aku menepuk dada dan berkata, aku sudah berjalan tepat arah? Enggak juga. Saya tidak pernah bercita-cita jadi pendeta. Ketika Tuhan menuntun membimbing saya. Saya tidak pernah bercita-cita bangun ini, bangun itu. Tapi Tuhan menolong. Maka dalam itulah pencarian melihat apa yang Tuhan kerjakan. God, thanks. Mari hidup tidak menjaring angin. Mari hidup jangan membangun kebesaran diri. Tapi kemudian sejatinya tidak ada arti. Mari hidup seperti yang Tuhan ajarkan. Merendahkan diri kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Bukankah itu indah? Dan engkau akan merasakan kenikmatan hidup. Justru ketika menaklukkan diri melayani dia Tuhan kita. Lewat semua apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidupmu. Ya, saya akan close ini saudara. Kita kan lagi bangun STT. Saya agak bengong juga. Sampai teman kontraktor saya bilang, please tambahin tukangmu segera. Kenapa Pak? Ini uangnya masuk cepat. Tapi kalau proyek kita segitu agak lambat, saya agak nggak enak nih penyerapannya. Nah, saya buru-buru suruh dia cari tukang. Aduh ini lagi susah, please. Nah, saya berdoa semoga tukang itu dapat tambah lagi. Saya juga bingung dengan uang yang dengan segera terkumpul. Baru beberapa bulan kita bikin separuh dari kebutuhan sudah masuk. Kadang-kadang saya lucu ya kalau ngelihat kita mau beli rumah pastori bertahun-tahun kita ngumpulin. Karena memang saya tidak pernah ngomong share keluar itu gereja punya tanggung jawab. STT lain. Saya share sama teman-teman. Oke Pak, brrrr, semua. Ini masih beberapa yang saya belum ketemu karena kita udah janji mau ketemu. Ya. Pak, yuk datang dong, share. Ya. Jadi saya belum ketemu dengan mereka. Ini belum termasuk janji Pemda ataupun provinsi 1M pada kita. Saya tidak tahu itu nanti nyampe apa tidak, tapi paling tidak itu yang saya pegang. Toh saya percaya kalau enggak pun Tuhan akan supply dengan caranya. Saya mulai kita ngomongin persiapan softwarenya ya.
Mau dosen, mau buku, mau ini. Jalan terus 1-2 tahun lagi. Jika Tuhan izinkan tahun depan bisa, tahun depan kita start. Tapi paling lambat 2019. Itu apa bahagiaku? Capek. Dapat uang, keluar uang iya. Tapi apa bahagiaku? Ketika Tuhan menunjukkan padaku, nak, hidup ini bukan soal kau. Hidup ini soal aku. Nak, kau lihat ini. Kau sendiri tercengang kan dengan apa yang kulakukan? Iya Tuhanku. Kadang saya pikir gini, kenapa gak sekaligus 5M? Pasti bisa jadi saya sombong, saya pikir saya yang hebat. Maka Tuhan berproses. Diajarinya aku menikmati langkah demi langkah yang dikerjakan. Maka saya bangga jadi hamba Tuhan. Bukan karena apa yang kumiliki, tapi bagaimana Tuhan melukis hari-hari. Saya bangga jadi hamba Tuhan. Ketika aku sakit, aku pikir Tuhan bagaimana aku mau berobat untuk urusan sakit parah ini. Tapi Tuhan yang care kepada aku. Kutunjukkan padamu cara memelihara hidupmu. Bukan kau, tapi aku. Beberapa teman-teman saya sudah kumpul semua. Pak, lu mesti bagaimana sebetulnya? Karena pompa saya turun. Jantung buatan. Berapa? Nanti aja lah, gak usah pusing-pusing. Kita cari informasi dulu. Toh saya juga gak tahu perlu apa enggak sampai saya mati nanti. Kalau sampai saya mati enggak perlu ya enggak usah. Secara teknis kalau saya ganti pasang jantung buatan sudah hidup saya udah persis kayak anak muda, mau lari lagi bisa, main bola bisa main bola. Kalau cuman kepuasan diri. Tapi saya mau menikmati persekutuan dengan Tuhan. Sampai mana Tuhan mau. Bukan satu kelompok yang suruh saya pergi berobat. Kemarin cangkok jantung yang saya cerita sama kalian. Kita yang berpikir, oh, ini gak etis, kata Kathy juga saya bicara segi kedokteran gini pak gitu. Wah ya udahlah jangan. Ini dokter penemunya yang akan tanganin. Pak Yu jangan pusing urusan biaya, kita ngaturin. Saya bilang enggak. Ya. Saya coba mau menikmati sampai titik mana. Kalau memang Tuhan mau ya saya dapat, artinya saya sudah terpuruk nggak bisa. Terpaksa dan terakhir harus jantung buatan. Tapi kalau enggak, pompaku makin lemah masih hidup, ya udahlah mau diapain. Mati ya mati. Tapi aku tidak memanfaatkan situasi untuk orang mengasihani diri. Nah aku mau belajar cari yang Tuhan mau apa ini. Itu loh indah. Nunggu waktu dia. Itu loh indah. Ya. Maka itulah bahagia. Saya mengerti apa yang dikatakan pengkhotbah. Usaha kita hanya menjaring angin. Dan akhirnya kita tidak melihat belas kasihan Tuhan, berkat Tuhan. Yang kita lihat hanya diri kita yang mencari dan menumpuk seluruh apa yang menjadi keinginan kita. Kiranya kita tidak terjebak di sana. Tapi bagaimana belajar menemukan kesejatian kebenaran. Izinkan di bagian ini. Saya mengingatkan kita, entah kalian ikut ambil bagian. Gedung ini jadi punya gereja. Ini doaku sebelum mati ya Allahku. Izinkan gereja ini menjadi milik gerejamu. Sertifikat gereja. Waktu meresmikan rumah pastori, saya haru. Tuhan, gereja ini boleh kecil. Tapi kiranya izinkan punya rumah pastori karena banyak anak-anak. Bukan hanya gereja saja tapi Mika yang kita mau taruh di sini dan betul tempat. Tuhan kasih pada waktunya. Saya senang sekali. Saya nggak tinggal di situ. Ya. Saking senangnya saya turun desain standar rumah saya pindah ke situ. Ya, kalau saya nggak ngerem juga kebablasan terus. Ya. Thanks God. Kita membangun STT jalan. Thanks God. Tanah kita digugat orang, tahu-tahu orang itu yang ngutang tanah sama kita. Thanks God. Saya Tuhan, unik ya Tuhan bela kita itu caranya luar biasa. Saya tak duga-duga semua. Oh, cara Tuhan ngasih tahu indah ya. Tapi ingat ya, saya ngos-ngosan kalau jalan. Saya bukan orang sehat, tapi saya tidak akan cengeng. Saya harap kalian sama. Ingat pompa saya 14 sampai 19. Normal orang itu 55 sampai 80. Drop. Tapi saya nggak akan berhenti. Sebetulnya yang menolong cuma satu. Jangan terlalu capek. Tapi demi Tuhan yang hidup.
saya akan pilih capek untuk mengerjakan yang Tuhan mau. Bahwa saya mati karena itu, thanks God. Aku tidak mau hidupku menjaring angin. Maka aku berdoa, Tuhan tolong. Supaya tiap langkahku aku belajar. Aku belajar dari kasusku dengan orang tuaku. Kupikir bahagiaku membahagiakan dia jadi bahagia dia. Ternyata enggak. Aku harus belajar mengenal dia baik-baik. Mama mau apa sebetulnya? Jadi saya mesti abaikan keinginanku. Memberi sesuatu yang menurutku baik. Tapi aku mesti lihat dia, dengar dia. Dia mau apa ini ya? Oh dia mau ini kasih. Yang mungkin menurutku ini murah. Yang ini lebih mahal, lebih bagus nih kan gitu ya. Kasih dia. Oh dia mau ini. Oh dia mau itu. Berikan dia. Ya. Maka biarlah itu semua menolong kita, memimpin kita. Ketika kita menghadap Tuhan. Mengenal mama, begitu sulitnya. Mengenal Tuhan, siapa yang bisa? Hanya Tuhanlah bermurah hati menyatakan diri pada kita. Jangan sampai kita tidak menangkap dan memegangnya. Jangan sampai hilang karena salah dalam hari-hari hidup kita. Penting Tuhan menyertai kita. Penting Tuhan mencintai kita. Tidak penting apakah dunia ini mau atau tidak mau mencintai kita. Tapi jikalau kita mencintai Tuhan dan dunia membenci kita karena itu adalah kehormatan. Cinta Tuhan yang paling kita perlukan. Dan jikalau Tuhan mencintai kita, kita mencintai Dia. Hidup kita akan jalan sebagai kebenaran yang terang benderang. Engkau tidak bisa memaksa semua orang suka pada dirimu. Karena bukan itu panggilan Kristen. Tapi Tuhan suka padamu. Nanti suami istri pulang mulai belajar lagi ya. Memahami. Sebetulnya ma aku ini baik enggak? Tanyalah. Ma kau tanya aku kau baik apa enggak? Berapa tahun kita nikah Pak? 30. Ya sudahlah 29 tahun setengah enggak baik kau. Cuma setengah tahun pertamanya kau baik. Ngeri juga ya kalau jawab gitu ya. Terus suaminya nanya, kalau kau gimana Pak menurut kau? Kalau kau cuma sebulan baik. Habis itu kau terus nuntut aja. Repot ya. Kenapa you gak tanya sih? Saya tanya anak saya suka berdebat sama anak saya. Menurut mereka saya begini dan begitu. Tapi saya kadang berpikir mereka nanya enggak ya? Bagaimana mereka terhadap saya? Tapi saya tidak akan terlalu pusing. Saya belajar untuk mengajarkan apa dan bagaimana dengan hidup saya. Semoga kiranya aku panen itu dari anak-anakku. Tuhan tolong kita, Tuhan pimpin kita. Carilah yang berarti, jangan angin yang kau jaring. Amin, kita berdoa.